Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Pak. Oke, kalau begitu isi kursinya di depan dulu. Oke, semuanya pandangannya semua fokus ke depan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tugasnya ini temannya untuk berdoa. Jadi teman-teman sebelum kita pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kalau begitu saya absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya. Ramadhani. Ada Pak. Dari Nir. Bahkan nggak ada temannya. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa itu? Apa itu? Pengetahuan dan teknologi. Coba Mitra. Apa itu? Oke, jadi karena kalian sudah paham tentang teks, sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya. Nah, sebelum itu saya ingin tanya terlebih dahulu. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar istilah kata bunga di dalam sebuah transaksi? Atau pernahkah kalian meminjam uang kepada teman kalian? Kemudian dia minta tambahan dari Oke, jadi istilah tersebut dikenal dengan riba. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menjauhi perbuatan riba. Kenapa kita mempelajari materi ini? Itu yang pertama untuk menjelaskan pengertian riba secara bahasa dan istilah. Terus yang kedua, bagaimana supaya kalian mampu untuk menyebutkan dalil Al-Quran yang menjelaskan larangan dari riba, jenis riba dan dampak negatif dari riba. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita speaking dulu. Nah, kalian ini kurang bersemangat. Semuanya berdiri. Yes. Lompat ini kan. Saya selagi semangat ini. Jadi instruksinya seperti ini. Kalau saya bilang angka 1, kalian tepuk 1 kali. Saya bilang angka 2, tepuk 2 kali dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada kata angka, jangan tepuk tangan. Tepuk 1000 kali. Sampai 4 saja. Dua. Kemudian tepuk 1 kali. Alasan. Angka 1, 2. Tidak ada kata angka. Tidak ada angkanya. Kalau tidak ada kata angka, jangan tepuk. 4. This is so confused. Angka 1. Angka 1. 3. Angka 4. 2. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita, yaitu pengertian dari riba secara bahasa. Nah, jadi riba secara bahasa berasal dari kata bahasa yaitu roba yarbu, artinya tambahan, bertambah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah, riba adalah sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak, antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam. Nah, dalam hal ini ada pihak yang menguntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan perbuatan ini. Adapun ayat yang menjelaskan tentang perbuatan riba ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Satu orang bacakan ayatnya. Dari coba bacakan semua.
alladzina yaquluna ta'ala la yaquluna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal masi dzalika qalu innamal bai'u mithlu raba wa Allahul bai'a wa harramal riba faman ja'ahu mau'izatun Falyan fantahan falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man ada faula ashabun nari hum fiha khalidun. Baik, terima kasih. Satu orang coba bacakan arti. Pak. Ya, silakan. Berdiri. Ya, silakan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Kalau siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, terima kasih. Tentang untuk kemana? Jadi maksud daripada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahwa jual beli itu telah dihalalkan dan kau juga merupakan perbuatan yang haram. Nah, para ulama tafsir juga mengatakan bahwasannya orang yang melakukan riba ini pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan keadaan sempoyongan, itu dalam keadaan seperti orang yang mabuk atau melakukan setan. Nah, jadi contoh seperti riba ini, misalkan si Ramadhani mempunyai uang 50, kemudian dia meminjamkan uang kepada sama Yusuf. Nah, jadi si Ramadhani memberikan syarat kalau uangnya yang dikembalikan maka harus ada tambahan. Misalkan 50 menjadi berapa? 70. Oke. Nah, jadi uang yang 50 itu termasuk dari perbuatan riba. Coba perhatikan dulu. Ini kasih dulu. Nah, kalau begitu sekarang saya akan bagi kelompok. Kelompok pertama untuk laki-lakinya dan kelompok dua barisan pertama, kedua perempuan, barisan ketiga, keempat, kelompok tiga. Untuk soalnya saya akan kirim grup. Oh, yang ini satu baris ini ya. Satu kelompok. Nih. Mantap kan? Nah, jadi itu tugas masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok satu membahas jenis-jenis riba beserta contohnya dalam kehidupan sehari. Terus kelompok dua membahas tentang dampak riba bagi diri sendiri, masyarakat dan kehidupan ekonomi. Terus untuk kelompok tiga membahas cara menghindari riba menurut ajaran Islam. Oke? Kelompok tiga.
Oke, silakan. Masing-masing kelompoknya diskusikan. Siapa? Kelompok satu tadi kemana? Didiskusikan ini. Kalau masih ini kok. Iya Pak, iya Pak. Bar 11. Ada saya kirim di grup. Bar 11 menit. Hah? Iya kan. Bilang tadi Pak. Slot. Dua belas. Segini makan coklat ya? Kuenya kan bikin segini. Oke, sekarang kelompok pertama. Tiga. Tapi kan ada diskusi. Dan 3. Jenis-jenis riba itu ada 5 jenis. Yang pertama, riba. Riba ini merupakan riba yang berbentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi tambahan. Kesimpulannya, riba ini merupakan jenis riba yang penukaran suatu benda namun kualitas dan kualitas berbeda. Riba itu riba yang itulah jenis riba dalam kegiatan jual beli, namun satu transaksi tidak ada peningkatan nominal terhadap apa yang telah dilakukan. Misal orang membeli motor harga 12 juta tetapi tidak ada sanksi di awal, maka dia bayar kredit sebesar 15 juta, itu namanya riba. Tidak ada peningkatan di awal. Adanya bunga atau pinjaman, misalnya pinjam 2 juta dan yang mana 300, namanya riba. Nanti tangan dulu untuk nomor 1. Ini nomor 2.
Ih, banyak kok. Baik, ini kita akan memberikan penjelasan tentang dampak riba bagi diri sendiri, masyarakat maupun kehidupan ekonomi. Dampak riba bagi diri sendiri itu menjauhkan dari keberkahan hidup, karena kita tahu riba dilarang dalam Islam. Dampak riba yaitu menimbulkan sifat tamak dan tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Bagi masyarakat, dampak riba memperlebar kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Menimbulkan penindasan karena pihak yang berutang semakin terbebani. Melemahkan ekonomi rakyat kecil karena utang bertambah. Menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Bisa memicu krisis ekonomi jika utang dan bunga semakin menumpuk. Baik, kesimpulan dari pembahasan tentang dampak riba bagi diri sendiri, masyarakat dan kehidupan ekonomi adalah membawa dampak buruk bagi individu karena menimbulkan ketidakadilan, bermaksud serta hilangnya keberkahan. Oleh karena itu, Islam melarang riba dan menghancurkan sistem ekonomi yang adil dan saling menolong. Terima kasih. 16. Singkat perjelas, yang pertama menggunakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Makanya pakai bank BSI. Cara menghindari riba adalah dengan selalu memilih transaksi yang halal dan tidak mengandung tambahan bunga yang merugikan salah satu pihak. Lanjut. Transaksi yang sesuai syariat seperti jual beli yang jujur dan adil. Selanjutnya tentunya kita paham hukum riba dalam Islam. Jadi mempelajari ajaran Islam tentang riba agar dapat membedakan transaksi yang halal dan haram. Keuangan yang baik. Memperbanyak ilmu agama dan berkonsultasi dengan ulama jika ragu terhadap suatu gaduh transaksi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi setelah kita mendengarkan tentang dari masing-masing kelompok, mari kita mulai kesimpulan. Yang pertama itu ada pengertian daripada riba, berarti bertambah atau meningkat. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadl, riba qor, riba nasiah, dan riba jahiliyah. Kemudian kita masuk pada dampak daripada riba. Jadi jika kita melakukan riba, maka akan berdampak kepada pertama diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan riba, harta yang akan kita dapatkan itu adalah termasuk harta yang haram. Sedangkan dampak riba bagi masyarakat dapat menjadikan kesenjangan ekonomi pada masyarakat.
sehingga yang kaya semakin kaya dan yang kekurangan semakin melarat. Terus ada dampak riba dalam kehidupan ekonomi. Jadi setiap transaksi yang dilakukan akan tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya ketidakadilan. Mungkin itu saja cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang barusan kita pelajari bisa kita terapkan dan kita bisa berhati-hati dalam melakukan transaksi, baik itu di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kita berada. Selanjutnya untuk tugasnya, tugas rumah. Jadi tugasnya kalian cari satu ayat Al-Quran atau satu hadis selain yang kita telah pelajari tadi. Kemudian kalian tulis ayatnya, kemudian artinya serta penjelasan secara singkat. Itu saja tugasnya. Ya, tugas individu. Tugas dikerjakan di rumah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada tahu. Ada? Ada apa pertanyaan? Silakan. Pak, kalau misal kita minta uang dari teman kita terus kita bilang karena tidak enak sama dia, nanti saya lebihkan kalau saya kasih kembali, saya pinjam 50.000 nanti saya kasih kembali 100. Itu termasuk riba atau tidak? Oh, kalau itu tidak termasuk riba karena inisiatif dari peminjam itu inisiatif dari orang yang meminjam itu sendiri. Misalkan saya pinjam uangnya Siramatang saya pinjam, kemudian saya nanti akan memberikan hadiah kepada dia, saya lebihkan uang itu, maka itu tidak apa-apa. Jadi itu termasuk hadiah untuk si pinjam ya. Selanjutnya karena sudah ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.